3. Assalamualaikum teman-teman. Aku makasih banget buat kalian yang sudah klik video ini. Dan di video kali ini aku nggak mau ngebahas tentang make up ataupun prank. Mohon maaf ya, kerudungnya sama Kayak tembok aku, jadi kelihatannya aku nggak punya kepala, cuma punya muka doang. Jadi aku mau ceritain pengalaman aku tentang horor, dan ini sepupu aku mau ceritain tentang mimpi terhorornya dia, maksudnya terburuknya dia gitu. Langsung kita mulai di videonya. Yang pertama, kamu dulu aja deh. Kamu aja. Biar aku. Yang pertama, dulu pernah ibu aku, bapak aku, sama pak de aku, dan kebetulan bude aku tuh udah meninggal. Rumahnya pas di sebelah rumah aku. Mereka bertiga ini naik haji. Aku nggak tahu naik haji itu umroh, intinya mereka pergi ke tanah suci. Aku waktu itu kalau nggak salah umur 10 tahun, dan aku dititipin sama tante aku sama emas sepupu aku. Udah jalan 1 hari 2 hari aku tinggal sama mereka, dan aku kan pertama aku tuh tinggal di rumahnya tante, cuman aku nggak mau lagi nginep di sana hari keduanya karena rumahnya tuh serem banget, dan kebetulan rumah ini tuh belum jadi dulu, jadi aku minta tinggal di rumahnya bude aku yang sudah meninggal ini gitu. Jadi di rumah bude aku ini yang ninggalin tuh 2 orang, Mas Ayu sama Mas Wawan. Dan pas aku ke rumah sebelah ini itu kan campur sama pabrik kayu pembuatan peti, cuma bukan peti mati. Cuma pembuatan peti sengon. Nah itu emang dari dulu tuh terkenal banget sih horornya gitu kan. Jadi aku sekitar jam 8 kesana selesai nemenin tante siaran radio. Kan zaman dulu belum ada HP Android kan, jadi aku jam 8 nyampe rumah. Ternyata jam 8 juga Mas Ayus itu kuliah malam, sama Mas Wawan itu keluar sama pacarnya dulu gitu. Cuman kalau jadi nonton sih. Terus pada saat itu kan otomatis aku berdua kan sama tante. Terus karyawannya Pak De aku itu libur kerjanya, jadi cuma berdua di tempat sebesar itu. Udah jam 9, aku tunggu Mas Ayu sama Mas Wawan belum datang. Jam 10 belum datang. Akhirnya udah jam 11 malam, setengah 11 sih. Aku nangis. Aku dulu nggak paham nangisnya aku tuh kenapa tiba-tiba aja nangis gitu. Mungkin atau aku lupa aku nangisnya kenapa. Aku nangis akhirnya di alam sama tante, diajak keluar, digendong kan. Nah tante itu hadap ke barat kirinya tangan aku dari sini, hadap kiri kan, otomatis aku kan diginiin, jadi kepala aku tuh hadap sana, hadap kanannya tangan aku gitu. Nah otomatis kan menghadap pabriknya itu, jadi tante bacain aku salawat sambil tepuk-tepuk gitu kan. Aku masih umur 10 tahun, masih kecil banget dulu. Serem banget sumpah. Aku nggak sadar pas aku buka mata. Aku kan nangis itu selalu merem. Nah jadi pas aku buka mata aku, tiba-tiba ada kuntilanak di atas genteng. Itu ngeliat kuntilanak. Tante pun lihat kuntilanak itu. Kuntilanak itu di atas genteng. Ada betul nggak itu Pak De yang tau. Kuntilanaknya ada di atas genteng. Dan tante itu belum sadar awalnya. Aku nangisnya makin jadi-jadi gitu kan, makin nangis gitu. Habis itu tante, lo kenapa kok makin nangis? Tante bilang gitu kan. Akhirnya tante hadap ke belakang, terus tante ngelihat apa yang aku lihat, itu kuntilanak. Dan aku awalnya pikir positive thinking kan, kayak mungkin itu kucing. Ternyata lama kelamaan tante bacain doa, kuntilanak itu dari atas genteng. Atas genteng tuh tinggi banget loh, soalnya itu kan campur sama openan kayu gitu kan, jadi otomatis tinggi banget. Kalau orang yang ada di atas itu nggak mungkin, kalau dia turun ke bawah itu otomatis ada suaranya. Kalau itu nggak ada, dia turun dari atas genteng langsung menghilang.
dari situ pas tante aku ngajiin surah-surah itu kan, dia langsung lari ke masjid, dan kebetulan di depan rumah aku nih ada masjid. Jadi tante tuh minta tolong sama orang masjid buat temenin gitu. Akhirnya jam 12 malam Mas Wawan sama Mas Ayus udah pulang, dan akhirnya di situ aku bisa tenang karena di situ ada mas-mas aku ngumpul di situ semua gitu kan. Nah, dari kejadian itu aku udah nggak mau tinggal di sini lagi, dan aku ikut pindah sama mbak aku yang baru nikah di Probolinggo, di daerah Probolinggo sana. Jadi itu hal ya Allah, itu paling serem menurut aku. Dan aku baru tahu kalau kuntilanak itu nggak ada mukanya. Aku nggak tahu ya emang apa akunya aja yang nggak ngelihat, karena itu semuanya dipenuhi dengan rambut, cuma kelihatan hidungnya doang coy. Jadi ketutupan gitu, itu sama rambut. Kamu itu kan nggak apa, lanjut ceritanya dia. Ini ya, aku pernah mimpi pas tidur itu sendirian. Bapak sama ibu itu pergi gitu ya. Pergi ke rumahnya mbahku gitu. Terus aku tidur sendirian sama mas sama mbak. Terus aku ditinggal di kamar setelah jam 12. Terus aku lihat bibinya aku itu kayak tidur, tapi dia udah meninggal gitu. Seriusan? Iya, itu mimpi nyata sih. Nyata, sumpah ini. Terus aku nggak taunya itu setelah aku lihat, terus aku nangis pas dinyalain lampunya. Nggak tahu aku ngompol gara-gara aku nangis gitu. Terus nih. Terus aku cerita sama mbak sama mas setelah ayah sama ibu datang. Nah, kenapa kok nangis Nduk? Ketemu sama bibi yang udah meninggal. Bektut itu loh, ngerti kan? Iya, tahu. Nah, setelah itu aku pada melihat itu kayak meluk gitu ya, hampir meluk itu. Terus aku nangis gitu. Ya Allah, terus habis itu aku pas ngompolan selama 1 bulan gitu. Ngompol udah besar gini? Enggak, umur 9 tahun lah. Ya ampun, itu serem banget. Serem ya Allah. Tapi sekarang udah besar ini, aku sering lihat orang jalan, orang nangis gitu. Ya sama, orang jalan di sebelah kamar ibu aku ini. Sering banget di situ. Nah, mulai sampai saat ini aku kalau ke kamar mandi itu sering dianterin. Maaf ya, udah besar. Saking parnonya guys. Lanjut. Nah. Udah belum? Udah ya, ini aja. Bentar, lanjut lagi. Tempat horor yang kamu tahu dan ceritanya apa gitu? Tahu nggak? Pernah denger nggak kayak tempat yang horor? Nah, gitu? gini ya. Saat itu aku sakit, kena demam berdarah. Habis itu, Lihatnya nomornya apa Mak? habis itu aku punya temen di kamar rumah sakit itu. Pas malam Jumat Kliwon. Nah, habis itu temennya aku itu pulang udah sembuh. Aku pulangnya hari Minggu, 2 minggunya itu pulang. Terus malam Jumat itu kan sudah gak ada orang di ruangan 4 itu ya. Aku yang di atas sendiri gitu. Terus aku sama ibu sama nenek sama mas itu kan cuma berempat. Nah, habis itu di sebelah kamar itu kan ada kamar mandi. Nah, pas ada ketok gini. Gitu ya. Kayak gini ya? Iya. Habis itu ibu, emas itu ya baca sholawat, baca ayat kursi sembarang sudah ya, ayat-ayat pendek gitu. Nah, habis itu aku lemes banget ya. Habis itu aku diajak keluar. Habis diajak keluar, ternyata apa yang kamu lihat? Sama dokternya, kenapa Nduk kok keluar? Ada setan, ada gitu ya. Pas aku lihat sama ibu itu ya, di kan sebelahnya kamar itu ya, kamar mandi. Ternyata tukang. Astagfirullahaladzim. Ini kurang ajar banget dah.
Lanjut, aku tahu ceritanya ini di Surabaya karena Di bandara juga. enggak, aku malah pas mau ngarah ke bandara kan aku lewat jalan tikus waktu itu macet. Nah terus aku ngeliat ada salah satu rumah, kan ini kayak banyak gunung, bukan salah sih, kayak hutan gitu kan. Jadi hutan, sini rumah, sini hutan lagi, udah sekelilingnya gitu. Terus itu rumah yang terbengkalai itu udah lama banget guys, udah nggak karuan, kayak tinggal tembok-temboknya aja gitu loh, nggak ada kacanya, nggak ada pintunya, pokoknya udah nggak ada apa-apanya lagi. Dan aku nanya nanya ke om aku, ini rumahnya rumah orang yang nggak jadi apa rumah angker yang ditinggalin? Itu kata om, itu rumah angker yang ditinggalin. Terus aku nanya dong, loh kok bisa om tahu ceritanya gimana? Enggak lo tahu gitu. Akhirnya aku browsing dong di YouTube, dan pas aku lihat itu lagi dikasih nama sama orang sekitar, itu namanya Rumah Hanto Darmo. Berapa itu? Pernah, pokoknya di daerah Surabaya. Nah itu rumahnya cerita tuh gini, dulu ada pemilik rumah itu dulunya tuh orang nggak punya gitu kan, orang-orang nggak punya, orang-orang biasa gitu. Dan ini orang itu bosen nih hidup susah terus, dan akhirnya dia itu ikut pesugihan. Terus, nah dia ikut pesugihan, akhirnya dia punya rumah itu mewah banget guys, sampai dia punya kapal pribadi, mobil bersusun-susun. Terus itu kalau pesawat aku kurang tahu ya. Terus dia punya 2 anak, istrinya juga masih ada, cuman istrinya nggak tahu si suaminya ini tuh pesugihan kalau nggak salah gitu ceritanya. Nah abis itu berjalanlah dari tahun ke tahun, kan namanya juga ikut pesugihan, otomatis si setan ini dikasih makan tumbal ataupun sesajen. Nah suatu hari si pemiliknya ini yang ikut pesugihan itu kayak ngerasa tobat, dia tuh pengen tobat, dia pengen berhenti untuk ikutan apa namanya? Si Pela. Bukan pesugihan. Iya. Pesugihan. Nah jadi dia udah mau berhenti. Mungkin dalam pikirannya dia kalau dia pergi jauh dari daerah situ, hantunya gak bakalan ngikut guys. Padahal salah, kalau dia pergi gitu aja seharusnya dia tuh ngehilangin bener-bener si makhluk itu. Dia malah kabur dari daerah situ. Nah di perjalanan dia aku nggak tahu dia mau pindah kemana, dan itu perjalanannya sekitar 4-5 hari kan. Dan ternyata Takut banget dah aku. Ngeri banget dah. Dia udah perjalanan 1 atau 2 hari mau masuk ke 3 hari, dan ternyata dapat kabar bahwa mereka semua itu meninggal dunia tenggelam. Gimana? Keluarganya itu kan? Iya keluarganya. Jadi si pemilik rumah yang ikut pesugihan, istrinya sama 2 anak ini meninggal semua guys. Terus mereka kan pergi nggak bawa pembantu sama baby sister. Nah otomatis pembantu sama baby sisternya ini dia tinggallah di rumah situ. Mungkin menurutnya biar rumah itu tak kosong. Nah nggak lama juga ada kasus pembantu sama baby sisternya itu meninggal mengenaskan. Kepalanya tuh nggak ada, kayak dipenggal gitu, sumpah. Itu nggak tahu sih itu mitos atau fakta, menurut kalian gimana? Ngeri banget dah. Nggak sampai di situ guys. Jadi rumah itu mungkin sama orang-orang di daerah sana udah dianggap keramat kan. Jadi rumah itu udah dikosongin, otomatis kan nggak ada orang tuh di situ, nggak ada juga orang yang berani masuk ke situ. Nah tiba-tiba aja terjadi kebakaran rumahnya, terus padahal nggak ada yang nempatin. Itu kebakaran, jadi sama orang-orang itu udah dipadami, langsung dibiarin juga aja, jadi sampai sekarang tuh terbengkalai gitu. Wah sama itu ada lagi guys, mitosnya di daerah mana ya, Lumajang deh kalau nggak salah, Probolinggo. Iya di Probolinggo. Sebelumnya Probolinggo itu kan ada pabrik. Oh di itu loh di Leces. Iya. Kan ada pabrik. Kamu nggak tahu itu katanya iya, sih pabrik itu kertas. kan. Iya. Sebelumnya itu masih ke sini lagi sebelum Leces. Itu tuh ada gerobak bakso.
pernah dengar ceritanya? Enggak. Kalau pabriknya itu aku kenal. Nah itu gantian nanti kamu yang cerita. Enggak, aku enggak tahu. Nah gerobaknya ini warna birunya tuh biru bodo. Dan konon katanya gerobak itu dulu dipakai sama orang, bukan sih masa dipakai sama orang tuh mungkin ya, dipakai orangnya itu meninggal kecelakaan pas lagi jualan gitu. Nah akhirnya nggak ditemuin lah ini keluarganya si apa namanya Bapak itu. keluarganya si bapak ini yang punya gerobak ini. Jadi bapaknya tuh dimakamin sama orang setempat, nggak ada keluarganya, terus gerobaknya dibiarin di salah satu pinggir jembatan gitu. Dan mitosnya itu paling serem guys, kenapa? Karena setiap orang yang mau megang gerobak itu dia bakalan mati. Katanya sih gitu, cuman aku nggak percaya ya. Terus katanya lagi nggak langsung mati, sakit dulu sampai sakit keras gitu, dia langsung meninggal gitu. Ada juga mitosnya gini, mitosnya banyak banget guys. Mitosnya tuh gini, siapapun yang punya niat jahat di daerah dimana gerobak itu disimpan, dia bakalan sakit terus meninggal gitu katanya juga. Ada lagi katanya kalau orang itu mencuri gerobak itu sebelum si keluarga si tuan yang meninggal ini dia bakalan mati juga gitu. Jadi sampai sekarang gerobak itu masih utuh, masih bagus, padahal aku tahu gerobak itu dari aku kelas 2 SD kalau nggak salah, dan sekarang aku udah kelas 1 SMP. Dan aku pas tahu cerita itu katanya udah terbengkalai sekitar 5 tahun. Jadi kalau 5 tahun sebelum aku tahu gerobak itu berarti aku belum lahir gitu. Nah segitu dulu ya video dari aku. Makasih banget buat kalian yang udah klik video ini, subscribe, share ke sosial media yang kalian punya. Bye bye.